warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jahardian SPD, saya guru BK SMP IT Nurul Muhajirin Batam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di tahun 2022 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktek layanan bimbingan klasikal di kelas 8C SMP IT Nurul Muhajirin Batam, guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG BK dengan topik "Aku siap prioritaskan waktuku, bidang bimbingan pribadi belajar". Ini kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum
Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa kelas 8C ini ya. Apersepsi. Nah, kita masuk sebelum pada kegiatan inti, kita masuk dulu pada apersepsi. Apersepsi itu alasan kenapa Ibu membahas materi aku siap prioritaskan waktu. Kenapa? Alasannya ada yang tahu? Yang pertama, apa? Terlambat. Apa betul? Yang kedua apa? Nah, banyak anak-anak Ibu di sini karena sudah punya HP satu-satu ya, sudah punya HP pribadi, jadi banyak menghabiskan waktunya dengan penggunaan HP atau gadget. Yang ketiga
semalam sih gue BBM-an. Terus ya dan terus nah tapi gue kemarin juga kerjaan juga susah kerjanya. Oh tapi sampai jam berapa? Sampai dari video yang sudah ditonton, siapa yang bisa mengambil kesimpulan yang didapat dari apa yang sudah dilihat tadi? Siapa yang bisa? Silakan Siwa.
Karena batu bisa jadikan fondasi. Terus apa lagi? Hah? Bola dulu baru beras. Tapi lihat bolanya di paling atas. Oh, keluar jadinya. Kenapa alasannya batu duluan? Hah? Karena batunya berat, ya. Terus kalau kelompok yang terakhir apa? Kenapa batu duluan? Karena celahnya lebih besar. Nah, oke. Ya. Siapa yang gelasnya memang penuh, tak ada celah? Di sini kita lihat. Ini yang memasukkan bola terlebih dahulu, ya. Dan yang lain memasukkan selain bola terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat lebih padat dari bawah hingga ke atas. Sedangkan yang batu duluan atau beras duluan itu padatnya hanya di bawah. Sedangkan di atasnya banyak rongga, ya. Jadi artinya di sini apa? Nah, bola pingpong ini ibaratkan waktu yang prioritas. Ya, ibaratkan apa? Waktu yang prioritas. Jadi, sedangkan batu kerikil dianggap menjadi waktu atau kegiatan yang sedang, tingkat kepentingannya sedang. Sedangkan beras itu dianggap kegiatan yang kurang penting, ya. Jadi waktu yang prioritas tadi apa? Belajar, ya, seperti apa? Belajar, ibadah, ya. Sedangkan kalau yang sedang apa? Buat tugas, ya. Terus apa? Bersih rumah, membantu orang tua, ya. Terus kalau yang kurang penting seperti menonton, ya. Jadi dari sini apa yang dari kesimpulannya apa yang harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam gelas? Bola. Nah, jadi dengan kita masukkan bola, baru habis itu batu kerikil. Setelah itu barulah beras. Sehingga beras itu bisa menyesuaikan di dalam rongga-rongga yang ada di dalamnya. Oke? Tahu sakit? Tidak, ya? Oke, masih bisa kita lanjut? Ya, dari dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira menurut anak-anak ibu apa waktu atau kegiatan yang sangat prioritas? Mulai dari bangun sampai kita tidur lagi. Yang pertama, belajar, sekolah, ya, beribadah, nah, mengaji, ikut les, bimbel, ya, itu semuanya adalah prioritas. Manfaatnya skala prioritas, apa manfaatnya? Yang pertama, agar tahu mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, maka selalu bagus, ya. Ada yang lain? Agar disiplin belajar. Terus apa lagi? Waktunya lebih tersusun rapi. Oke, jadi di sini, ya, menjadi dasar dalam kesuksesan seseorang, sehingga kita harus bisa memanfaatkan skala prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus membantu memahami apa yang dilakukan. Yang selanjutnya fokus belajar dan teratur. Terakhir disiplin belajar. Lalu tabel skala prioritas. Nah, ini ya, ada tabel skala prioritas. Di mana tabel ini namanya kuadran, ya. Kuadran satu apa? Mendesak dan penting, ya. Atau penting genting. Genting itu mendesak, ya. Penting dan mendesak itu kuadran 1. Penting kurang mendesak kuadran 2. Kurang penting mendesak itu kuadran 3. Kurang mendesak dan kurang
mendesak dan penting. Sholat atau ibadah. Terus apa lagi? Belajar. Apa lagi? Ada yang lain? Ya, dia mendesak dan itu penting. Sekolah, belajar, boleh ya. Nah, yang ke kuadran kedua, contohnya apa? Kurang mendesak tapi dia penting. Beres rumah. Beberes rumah. Bagus sekali, belanja. Terus refreshing, ya. Refreshing dia itu penting tapi kurang mendesak. Terus yang ketiga, mendesak kurang penting. Mandi. Kurang penting. Mendesak kurang penting itu contohnya seperti begadang, ya. Begadang membuat tugas atau main game. Nah, itu begadang membuat tugas itu dia mendesak karena tugasnya dikumpul atau mau ujian. Nah, tapi itu tidak penting ya. Kalau begadang itu tidak sehat. Kurang mendesak dan kurang penting apa? Main game. Apa lagi? Begadang, nongkrong. Begadang, nongkrong, nonton TV, nonton bola, sampai larut malam, main PS, main game, banyak lagi yang lain. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok. Ini ada lembar kerja ya, membuat aktivitas skala prioritas. Silakan buat nama kelompoknya di sini, lalu diisi di situ satu kegiatan yang mendesak dan penting dan kurang mendesak dan penting, beberapa kegiatan menurut kelompok masing-masing ya. Satu kelompok satu lembar, silakan dibuat. Kalau sudah kasih tahu ibu. Sudah kelompok di kelas, semua kelompok saling bekerja sama ya. Buat sebanyak-banyaknya. Pikirkan dulu aktivitasnya, baru nanti dimasukkan ke dalam kolomnya biar gampang ya. Juara. Kelompok alahat sudah? Cewek. Oke, kelompok Anas. Pada kegiatan mana? Main aja, main HP, main. Halo, yang kelompok. Ini ngaji. Bisa nggak sih? Bisa. Oke. Ya. Yang ketiga masih begadang. Mau pikir kelar, itu masuk pada penting tapi kurang mendesak. Kurang penting kan? Yang kedua, hijau ini. Game itu yang udah selesai semua. Oke. Kita bahas ya. Baik, kita bahas hasil dari apa yang sudah anak-anak ibu buat per kelompok. Silakan. Oke, kelompok olahan tepuk tangan. Baik. Nah, silakan. Kurang mendesak, belajar, bayar pajak, membersihkan rumah, mandi, tidur, menikah. Oke. Nah, lanjut. Kalau yang mendesak kurang penting begadang, buang air besar atau kecil. Yang selanjutnya. Kurang mendesak. Jangan tutup mulutnya. Malu. Enggak kedengaran, enggak jelas. Kurang penting yang kurang mendesak bermain game, DM-an, pacaran. Oke,
begadang karena ujian, buang air besar. Kurang penting, kurang mendesak, main game, bergadang karena game, nongkrong, main PS, main marnet, nonton TV, pacaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok anak. Yang gitu. Apa yang dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas tadi? Yang pertama, pembagian kepentingan dari kegiatan, kata Nabila. Bagus. Yang lain apa? Melakukan evaluasi. Selanjutnya, seperti tadi ya, setelah kita kotak-kotakkan mana yang mendesak, mana yang kurang mendesak, mana yang penting, mana yang kurang penting, baru nanti kita pilah ke dalam jadwal kegiatan. Selanjutnya apa? Memilih berbagai kegiatan. Terus, nah, siapa di sini? Apakah ada anak ibu yang sering kebiasaan menunda-nunda? Kalau ujiannya besok baru nanti malam belajar. Ya, kalau ada tugas, kalau belum besok belum dikerjain. Nah, jangan biasa menunda-nunda. Ibu minta dulu satu apa dua orang atau lebih pun boleh, siapa yang bisa menyimpulkan ya apa pertemuan kita hari ini. Silakan Ciwa. Oke, sangat bagus kata Ciwa. Siswa bisa membagi kegiatan mulai dari apa yang perlu didahulukan ya. Terus ada yang lain, silakan satu orang lagi. Naila, silakan Naila. Nah, dari apa yang kita bahas, kita harus belajar bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, oke. Nah, di sini Ibu ada jurnal refleksi dan penilaian diri. Ya, penilaian diri. Tapi di sini ada bawa HP semua kan? Ada. Ibu akan kirim via WA yang pertama jurnal refleksi. Nah, silakan buka HP-nya. Ya, silakan masing-masing anak-anak ibu membuat atau menulis refleksi yang sudah ibu kirim di grup ya. Ya, ada di situ 6 pertanyaan, mulai dari refleksi materi. Ya, mulai dari materi, refleksi materi, refleksi video film pendek, dan refleksi game atau permainan toples waktu tadi. Ya. Nah, silakan diisi. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis apa isi refleksinya. Sudah? Ya, sedikit lagi waktunya. Oke, next yang kedua. Lembar instrumen peserta didik. Ya, silakan isi lagi. Tinggal mengklik, memilih, menceklis saja. Ya. Nah, nanti lembar artefak hasil itu dari LKPD-nya membuat jadwal. Jadi apa saja dari kuadran yang sudah dibuat, mulai dari mendesak penting, kurang mendesak kurang penting. Nah, itu dibuat nanti berupa jadwal harian. Ya. Mulai dari lihat di lembarnya itu ada kan contoh jadwal harianku. Nah, nanti buatnya seperti itu, buatnya secara individu dan nanti akan ibu nilai di sini kreativitasnya, penataan waktunya, kerapian dan konsistensinya. Ada pertanyaan berkaitan dengan tugasnya nanti di rumah? Tidak, paham ya? Nanti minggu depan itu akan ibu tagih dan akan ibu minta ya satu persatu. Jangan lupa. Terus sekarang skala prioritas itu ibaratkan ya, ibaratkan
ya. Terus ya. Terus kalau misalnya yang lebih tinggi lagi eyeliner. Kalau misalnya kita nggak pakai eyeliner, apakah kita jelek? Kan? Berarti yang lebih utama itu apa? Dan sedikit olesan ya. Nah, dari situ kita udah terlihat mempesona dan cantik. Nah, begitu juga prioritas waktu. Kalau kita sudah mengusahakan yang dahulu, yang pentingnya nanti yang sedang atau yang menengah itu akan ikut, akan melengkapi, menyampaikan secara bersama-sama pesan untuk diri kita sendiri. Ibu hitung sampai 3.